sungguh sangat besar dalam hidup kita. Di tengah keadaan yang semakin sulit, di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak berbicara. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hati yang terbaik untuk boleh Tuhan berikan firman-Nya. Firman yang baru, firman yang menguatkan, firman yang memberkati setiap kita. Boleh menjadi pegangan, boleh menjadi pelita bagi setiap kaki kita dalam melangkah. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu.
Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan bila pada pagi hari ini kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita Tuhan ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian kami Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sertai kami, mampukan kami untuk kami menerima firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini di ibadah online. Walaupun kita melihat situasi di luar sana, kondisi di luar sana yang mungkin tidak semakin membaik, tapi malah semakin memburuk. Ibadah kita dibatasi, kita hanya bisa ibadah online, gerak kita dibatasi, kita tidak mengerti kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi satu yang harus kita lakukan, jangan sampai kita hanya menguatkan imun kita saja, jangan sampai kita hanya fokus kepada imun kita saja, tapi kita juga harus menguatkan iman kita, meningkatkan iman kita dengan cara hubungan-hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saat-saat pribadi kita dengan Tuhan, dan juga melalui ibadah-ibadah seperti ini. Walaupun kita hanya bisa ibadah online, tapi kita juga harus serius, kita juga harus semangat untuk mengikuti ibadah ini. Amin, amin. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul atau tema menang atas godaan dosa. Menang atas godaan dosa. Mungkin dalam kehidupan kita sering kali mendapatkan godaan-godaan untuk kita berbuat dosa. Entah itu dari dalam diri kita atau dari orang lain, dari sekitar kita. Kita sering kali mendapatkan godaan atau hasutan untuk kita berbuat dosa. Dan kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Bagaimana caranya, prinsip apa saja yang harus kita terapkan dalam hidup kita agar kita bisa menang atas godaan dosa itu, agar kita bisa menang atas dosa itu. Amin. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Tokoh dari Perjanjian Lama, seorang yang bernama Yusuf. Kita akan belajar dari Yusuf ini, bagaimana caranya Yusuf ketika dia digoda, ketika dia mendapatkan godaan untuk berbuat dosa, dan dia bisa menang atas godaan itu. Kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Yusuf. Dan kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 10. Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 10. Saya mohon kita semua yang ada di rumah, kita semua benar-benar fokus untuk mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab bersama-sama. Kita lihat, kita pahami kitab ini bersama-sama. Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi," saya ulangi, "dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkannya segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Amin. Amin. Kita akan belajar dari tokoh Yusuf ini, seorang yang luar biasa. Yusuf ini adalah seorang anak dari Yakub dan Rahel, anak ke-11 dari Yakub dan Rahel. Dan Yusuf ini sangat dikasihi oleh ayahnya. Dan ternyata ini membuat iri saudara-saudaranya.
Dan juga Yusuf ini pernah menyampaikan mimpinya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, yang di mana ini membuat saudara-saudaranya semakin iri, semakin benci kepada Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya ini merencanakan yang buruk kepada Yusuf. Dan kita bisa melihat apa yang dialami Yusuf. Yusuf mengalami proses kehidupan yang luar biasa. Yusuf mengalami proses kehidupan yang sangat berat, yang sangat keras. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur yang kering. Dan kemudian Yusuf dijual. Masih banyak lagi Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara. Banyak sekali proses hidup yang telah dialami oleh Yusuf. Dan kita akan belajar bersama-sama ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Kita akan belajar bersama-sama kisah ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Yusuf mengalami godaan untuk jatuh dalam dosa. Yusuf mengalami godaan untuk berbuat dosa. Dia dihasut agar dia jatuh dalam dosa. Tetapi dia bisa menang atas godaan itu. Dia bisa menang atas dosa itu. Mungkin kita seringkali juga dalam kehidupan kita mendapatkan godaan-godaan untuk berbuat dosa. Kita mendapatkan hasutan untuk berbuat dosa. Tapi kita juga bisa menjadi seperti Yusuf. Kita juga bisa berpotensi untuk menang atas godaan itu, menang atas dosa itu. Dan apa rahasia Yusuf sehingga dia bisa menang atas godaan itu? Prinsip apa saja yang ada dalam hidup Yusuf yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil untuk kita bisa terapkan agar kita juga bisa menang atas godaan dosa itu. Dan dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa menemukan atau mendapatkan dua prinsip yang kita bisa terapkan dalam hidup kita, yang kita bisa ambil agar kita juga bisa menjadi seperti Yusuf, bisa mengalami kemenangan atas godaan dosa. Prinsip yang pertama yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dari seorang tokoh bernama Yusuf adalah takut akan Tuhan. Ini adalah prinsip yang pertama yang harus kita terapkan. Kalau kita mau menang atas godaan dosa, takut akan Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Perhatikan bersama-sama ayat yang ke-9b ini, jawaban dari Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini prinsip pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi pada saat itu Yusuf sedang berada dalam rumah Potifar, berada di rumah Potifar. Jadi dia dibeli oleh Potifar dari tangan seorang Ismail. Potifar ini membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Dan Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun. Dan dia adalah seorang kepala pengawal raja. Dan kita bisa melihat di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Tuhan sangat menyertai Yusuf. Tuhan sangat melindungi Yusuf. Tuhan terus memelihara Yusuf. Sehingga kita bisa melihat Yusuf diberi kuasa atas seisi rumah Potifar. Segala apa yang ada dalam rumah Potifar diberikan kepada kuasa Yusuf. Diberikan kepada tanggung jawab Yusuf. Kita bisa melihat hal yang luar biasa. Bahkan Potifar pun sang pemilik rumah, kuasanya tidak lebih besar daripada Yusuf. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Bagaimana Tuhan terus menuntun Yusuf. Tuhan memelihara Yusuf. Segala apa yang ada dalam rumah Potifar itu berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Yusuf. Kecuali istrinya. Kecuali istri Potifar, istri tuannya itu. Jadi segala apa yang ada dalam rumah Potifar ini diberikan kepada kekuasaan Yusuf, kecuali istrinya. Sebab itu bukan milik Yusuf, sebab itu hanya milik Potifar saja.
milik tuannya saja. Hal yang luar biasa dialami oleh Yusuf. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Tapi kita bisa melihat bersama-sama di tengah-tengah kehidupan Yusuf yang berangsur membaik, di tengah-tengah kehidupan Yusuf yang mulai nyaman, mulai enak, tiba-tiba Yusuf mendapatkan godaan untuk berbuat dosa. Yusuf mendapatkan hasutan agar dia berbuat dosa, agar dia jatuh dalam dosa. Dan kita melihat sama-sama godaan untuk berbuat dosa itu datang dari istri tuannya sendiri, istri Potifar itu. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6 dan ke-7 bagaimana istri Potifar ini tertarik kepada Yusuf. Mungkin karena dikatakan di ayat yang ke-6b, mungkin karena Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi mungkin kalau kita gambarkan sekarang ini, mungkin Yusuf adalah seorang yang tampan, sosok pria yang tampan, sosok pria yang cool, yang bijaksana, yang enak dipandang, manis sikapnya dan elok parasnya. Dan kita bisa melihat yang ayat yang ke-7. Istri tuanya, istri Potifar ini memandang Yusuf dengan tatapan birahi. Kemudian mengajak Yusuf untuk tidur dengannya, mengajak Yusuf untuk bersetubuh dengan dia. Dan ini godaan yang dialami oleh Yusuf agar Yusuf jatuh dalam dosa. Godaan itu datang dari istri tuanya sendiri, istri Potifar. Tapi kita bisa melihat apa respon Yusuf, bagaimana respon Yusuf, dan apa jawab Yusuf. Kita lihat di ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Perhatikan bersama-sama, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita bisa melihat jawaban yang luar biasa dari Yusuf, jawaban yang sangat tegas dari Yusuf. Bagaimanakah aku dapat melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Jawaban yang luar biasa dari Yusuf. Dan dari jawaban Yusuf ini kita bisa melihat Yusuf sedang menegaskan bahwa dirinya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dari jawaban Yusuf ini kita tahu bahwa Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia sangat takut untuk berbuat dosa. Dia sangat takut untuk menyakiti hati Allah, berbuat jahat terhadap Allah. Yusuf takut untuk melakukan itu. Sehingga ketika istri Potifar ini, istri tuanya ini mengajak Yusuf untuk tidur dan bersetubuh dengannya, Yusuf menjawab, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Takut akan Tuhan. Menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf takut untuk berbuat dosa, takut untuk melakukan kejahatan di hadapan Allah. Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat jawaban yang sangat tegas. Jawaban yang mungkin terlihat keras dari Yusuf. Kalau mungkin kita sering melihat dalam kehidupan kita atau kehidupan orang lain di sekitar kita, terutama mungkin anak-anak muda, ketika mungkin dia atau kita sendiri, saya anak muda, ketika mungkin saya diajak sebagai contoh, ketika mungkin saya diajak untuk berbuat dosa, mungkin saya diajak teman saya untuk party, untuk pesta, minum-minuman keras, atau merokok dan yang lainnya. Mungkin saya akan menjawab dengan alasan, wah saya tidak mau, boros, wah saya tidak mau, badan saya lagi gak enak, itu gak baik buat kesehatan saya. Mungkin kebanyakan dari orang-orang sekarang ini menggunakan alasan-alasan yang mungkin alasan-alasan yang biasa. Saya nggak pernah menjumpai orang-orang, anak-anak muda yang ketika mereka diajak untuk berbuat dosa, ketika mereka digoda untuk berbuat dosa, mereka menjawab, tidak mau. Aku tidak mau melakukan dosa ini, aku tidak mau melakukan kejahatan ini, karena ini menyakiti hati Tuhan, karena ini mendukakan hati Tuhan. Apakah kita pernah melihat orang ketika dia diajak untuk berbuat dosa,
Dia beralasan seperti itu. Saya tidak pernah mendapati orang-orang seperti ini. Tapi kita bisa melihat Yusuf. Dia menjawab dengan tegas. Ketika dia diajak untuk berbuat dosa dengan istri Potifar, istri tuannya, Yusuf menjawab dengan tegas, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf takut untuk menyakiti hati Tuhan. Yusuf takut untuk berbuat dosa. Dia takut untuk berbuat jahat di hadapan Tuhan. Yang harus kita tiru, harus kita teladani dalam kehidupan kita dari Yusuf ini. Menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan seorang yang takut akan Tuhan, pasti dia akan terus menuruti perintah Tuhan. Dia akan terus menuruti apa yang Tuhan mau. Dia akan lebih memilih menuruti perintah Tuhan daripada memilih untuk menuruti perintah manusia. Seperti Yusuf, dia lebih memilih untuk menuruti perintah Tuhan daripada perintah istri tuannya itu. Dia pasti akan takut kepada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada takut pada manusia. Dia pasti lebih takut untuk menyakiti hati Tuhan daripada menyakiti hati manusia. Seperti Yusuf, dia lebih takut untuk menyakiti hati Tuhan daripada menyakiti hati istri tuannya ini. Ini adalah hal yang luar biasa, prinsip yang luar biasa dari seorang bernama Yusuf yang harus kita teladan. Lebih baik bagi kita diterima oleh Tuhan dan kita ditolak oleh manusia, daripada kita diterima baik oleh manusia, kita disambut baik oleh manusia, tapi kita menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan menolak kita, tapi Tuhan tidak menerima kita. Saya ulangi lagi, alangkah baiknya kita diterima oleh Tuhan dan kita ditolak oleh manusia, daripada kita diterima baik oleh manusia, kita disambut baik oleh manusia, dunia menerima kita, tapi Tuhan menolak kita, tapi kita menyakiti hati Tuhan. Ini adalah kehidupan seorang yang takut akan Tuhan, seperti Yusuf. Dan karena prinsipnya ini, karena yang dilakukan Yusuf ini, karena dia takut akan Tuhan, kita bisa melihat Yusuf ini mendapatkan hukuman. Yusuf malah mendapatkan hukuman. Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan Yusuf, dia takut akan Tuhan, dia menolak untuk berbuat dosa, tapi malah dia mendapatkan hukuman. Mungkin kita melihat bahwa ini tidak adil, dan mungkin kita sering mengalami hal seperti ini. Mungkin anak-anak muda ketika mereka kumpul dengan pergaulan mereka, dengan lingkungan mereka, pergaulan yang toksik, lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk. Ketika mereka kumpul, mungkin mereka mulai ngerasani. Kemudian kita merasa, wah, kalau saya nggak ikut ngerasani, kalau saya nggak ikut gibah bareng mereka, rasanya ada yang kurang, rasanya kurang mantap ya. Atau mungkin ketika kita kumpul dengan teman-teman kita, pergaulan yang buruk, terutama anak muda, ketika mungkin kita ditawari untuk mungkin merokok, minum minuman keras, mungkin ketika kita menolak itu, mungkin kita akan dijauhi teman-teman kita. Kita akan dianggap, wah kamu nggak asik, ketinggalan zaman. Mungkin seperti itu. Mungkin ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, mungkin dunia malah menjauhi kita, dunia mengolok-olok kita, teman-teman kita mengolok-olok kita, menjelek-jelekan kita, menganggap kita orang yang kuno. Mungkin seperti itu. Tapi inilah kehidupan seorang Kristen. Kita benar-benar harus takut akan Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita, dimanapun kita berada, entah dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, dalam sekolah kita, dalam lingkungan masyarakat, dalam pergaulan kita sekalipun, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Apapun resikonya, harus kita hadapi. Ini menjadi tantangan bagi kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, dia berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, menolak dosa, menolak untuk berbuat dosa, tapi malah dia mendapatkan hukuman, dia difitnah, dia dipenjara.
Tapi tidak mengapa. Ini tantangan kita sebagai orang Kristen. Dan mungkin kita pasti mengalami hal seperti ini. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mungkin resikonya dunia akan menolak kita. Dunia akan menjauhi kita. Teman-teman kita, lingkungan kita akan menjauhi kita. Mulai menganggap kita orang yang tidak asik. Menganggap kita orang yang tidak keren. Tapi ini tantangan kita. Amin. Harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Seperti Yusuf. Amin. Dan mungkin godaan kita, godaan yang kita alami, tidak seperti godaan yang dialami oleh Yusuf. Mungkin godaan yang kita dapatkan tidak sama dengan godaan yang didapatkan oleh Yusuf. Dan saya percaya godaan setiap kita masing-masing pribadi berbeda-beda. Godaan kita berbeda-beda. Tapi yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui, bahwa sekecil atau sesepele apapun godaan itu, kalau kita tidak benar-benar takut akan Tuhan, kalau kita tidak memiliki prinsip ini dalam hidup kita, maka kita akan jatuh dalam dosa. Kita pasti akan jatuh, kita pasti akan kalah. Sesepele apapun godaan itu, sekecil apapun godaan itu, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kita pasti akan jatuh. Kita pasti akan kalah. Jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam setiap langkah kita, dimanapun kita berada, apapun kondisinya, baik dan buruk kondisi kita, kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini memiliki arti bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun dalam hidup kita, mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Dalam setiap kondisi apapun, dalam setiap situasi apapun, dimanapun kita berada, mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Dan karena itu, apa yang kita lakukan harus memuliakan nama Tuhan, harus menyenangkan nama Tuhan. Jangan bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Itu adalah takut akan Tuhan. Kita harus menyadari dimanapun kita berada, Tuhan sedang mengawasi kita. Tuhan sedang melihat kita. Walaupun tidak ada seorang orang sekalipun yang mengawasi kita. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan terus mengawasi kita. Setiap detik, 24 jam dalam hidup kita. Dan karena itu kita harus memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan, perbuatan kita, perkataan kita, cara pikir kita harus memuliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Amin. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Jangan menganggap diri kita orang yang hebat, orang yang kuat. Sehingga kita menyepelekan godaan-godaan yang datang dalam hidup kita. Kita harus kita harus merasa bahwa kita adalah orang yang lemah. Sehingga kita memerlukan Tuhan, memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melawan setiap godaan-godaan dosa yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam sekitar kita. Ini prinsip yang pertama yang harus kita terapkan dalam hidup kita, yang kita bisa ambil dari seorang tokoh bernama Yusuf, agar kita bisa menang atas godaan dosa, yaitu takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, yang terakhir, singkat saja. Prinsip yang kedua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yang kita ambil dari seorang tokoh bernama Yusuf, adalah menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Yusuf adalah orang yang sangat menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kebersihan hidupnya, menjaga hidupnya agar tetap benar di hadapan Tuhan, agar tetap kudus dan bersih di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saya ulangi lagi, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini prinsip yang kedua yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Menjaga kekudusan hidup kita. Coba kita perhatikan ayat yang ke-10 ini. Ayat yang 10a coba kita lihat bersama-sama. Kita perhatikan bersama-sama. Walaupun dari hari ke hari
perempuan itu membujuk Yusuf. Walaupun dari ke hari ke hari, kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan bahwa perempuan itu, istri Potifar, istri tuanya itu, secara rutin membujuk Yusuf, secara rutin menggoda Yusuf untuk tidur dengannya, untuk bersetubuh dengan dia, untuk jatuh dalam dosa, secara rutin dari hari ke hari. Walaupun kita tidak mengetahui berapa lama istri Potifar ini, istri tuanya ini membujuk Yusuf dan menggoda Yusuf. Entah itu mungkin hanya 3 hari, seminggu, atau mungkin berbulan-bulan, kita tidak mengetahui. Tapi kita bisa melihat dari ayat yang 10a ini. Dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Dari ke hari ke hari. Kita bisa melihat bahwa secara rutin perempuan ini mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Hampir setiap hari berarti ya. Perempuan ini rutin mengajak Yusuf untuk tidur dan bersetubuh dengan dia. Apalagi ditambah dengan Potifar ini adalah seorang kepala pengawal raja. Dia seorang yang bekerja di istana kerajaan. Pasti Potifar ini juga disibukkan dengan pekerjaannya di istana. Dan mungkin seringkali di rumah Potifar ini dalam keadaan sepi. Mungkin hanya ada istri Potifar ini, istri tuanya ini dengan Yusuf. Sehingga kita bisa melihat dari hari ke hari, mungkin setiap hari secara rutin, istri Potifar ini dapat mengajak Yusuf untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Mungkin kalau kita melihat ini bisa menjadi tekanan yang luar biasa dalam diri Yusuf. Ini bisa menjadi tekanan yang luar biasa berat dalam hidup Yusuf. Dan kalau kita membayangkan, ini bisa menjadi pergumulan yang berat bagi Yusuf. Bagaimana tidak? Setiap hari dia digoda untuk jatuh dalam dosa. Setiap hari secara rutin dia menghadapi istri tuanya ini menggoda dia, mengajak dia untuk bersetubuh dan tidur dengan dia. Ini mungkin bisa menjadi tekanan yang luar biasa, menjadi pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf kalau kita membayangkannya. Tapi kita bisa melihat prinsip yang luar biasa dari kehidupan Yusuf. Ayat yang ke-10b, kita perhatikan bersama-sama. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, tapi Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf. Respon yang dilakukan oleh Yusuf. Dan ini menunjukkan bahwa Yusuf sangat teguh pada pendiriannya. Teguh pada prinsipnya untuk terus menjaga kekudusan hidupnya. Untuk terus menjaga kebersihan hidupnya di hadapan Tuhan. Menjaga hidupnya agar tetap kudus, bersih, dan benar di hadapan Tuhan. Prinsip yang luar biasa dari kehidupan Yusuf. Yang juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Agar kita bisa menang atas godaan, dosa yang ada dalam hidup kita, dari sekeliling kita, atau dari kita sendiri mungkin. Agar kita bisa menang terhadap itu. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Dan orang yang menjaga kekudusan hidupnya, dia pasti tidak akan mau mengotori hidupnya dengan dosa. Dia pasti tidak akan mau mengotori hidupnya dengan dosa, mencemari hidupnya dengan dosa, mengotori hidupnya dengan perbuatan-perbuatan jahat yang menyakiti hati Tuhan. Orang yang menjaga kekudusan hidupnya, dia tidak akan mau mencemari hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Dia tidak akan mau berkompromi dengan dosa, sedikit pun, sekecil apapun dosa itu. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Dia pasti menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Sangat takut untuk berbuat dosa, sangat takut untuk menyakiti hati Tuhan. Sangat takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Menjaga kekudusan hidup kita. Jangan pernah mengotori hidup kita dengan dosa. Jangan pernah mencemari hidup kita dengan dosa. Pikiran kita, perbuatan kita, bahkan perkataan kita sekalipun, jangan pernah mengotori itu dengan dosa.
mencemari itu dengan dosa. Harus menjaga kudusan hidup kita. Amin. Dalam perjanjian baru, dalam kitab Korintus, Paulus menyatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam tubuh kita, tinggal dan menetap dalam hidup kita. Dan dengan tubuh kita ini atau hidup kita ini, kita harus memuliakan Allah. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Masa iya kita mau mengotori hidup kita dengan dosa? Masa iya kita mau mencemari hidup kita dengan dosa? Padahal Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Padahal Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Jangan mengotori, mencemari hidup kita dengan dosa. Harus menjaga kudusan hidup kita. Amin. Bahkan penulis kitab Ibrani pun dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 memerintahkan agar kita semua terus menjaga kekudusan. Terus menjaga kekudusan hidup kita. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Allah itu kudus. Allah itu adalah pribadi yang kudus. Maka kita juga harus hidup kudus. Mengusahakan hidup kita agar hidup kudus, hidup benar, hidup bersih di hadapan Tuhan. Menjauhi dosa. Menjauhi sumber-sumber dosa. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab Allah itu kudus. Menjaga kudusan hidup kita. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Namun seringkali mungkin sekarang ini ya, dalam praktek kehidupan sehari-hari, mungkin banyak orang menganggap kekudusan ini adalah suatu hal yang kuno, suatu hal yang tidak keren, suatu hal yang ketinggalan zaman. Kita mungkin sering mendapati hal seperti ini. Bahwa orang-orang sekarang ini mereka menganggap kekudusan adalah hal yang kuno, hal yang tidak keren, hal yang tidak up to date, hal yang ketinggalan zaman. Banyak sekali seperti itu. Pergaulan bebas, merokok, minum-minuman keras, seks bebas. Zaman sekarang ini mungkin dianggap sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa-biasa saja. Hal itu mungkin dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Cara pikir yang sangat berbahaya. Kita harus menghindari cara-cara berpikir seperti ini. Cara berpikir dunia seperti ini. Kita harus menjaga kudusan hidup kita. Walaupun mungkin resikonya, tantangannya berat. Mungkin ketika kita berusaha untuk menjaga kudusan hidup kita dalam lingkungan kita, mungkin terutama anak-anak muda, ketika mereka dalam pergaulan mereka ditawari untuk merokok, minum-minuman keras. Mungkin ketika dia berusaha untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, mungkin resikonya dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Dia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Mungkin dianggap, wah, rasa sok suci, gak usah sok suci, gak usah sok kudus. Mukamu kayak Alkitab, mungkin seperti itu yang dilakukan oleh dunia kepada kita ketika kita benar-benar menjaga kekudusan hidup kita. Atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan kita melihat karyawan yang lain, orang-orang sekitar kita, mereka bekerja dengan seenaknya sendiri, melakukan dengan cara yang curang. Jangan sampai kita terhasut, tergoda untuk menjadi sama seperti mereka. Dan mungkin ketika kita berusaha untuk hidup kudus di lingkungan pekerjaan kita tidak melakukan kecurangan, kita tidak melakukan kejahatan dalam pekerjaan kita, mungkin kita dianggap, wah, cari muka itu di hadapan bos. Mungkin kita dianggap seperti itu, tapi ini adalah hal yang luar biasa, hal yang mungkin biasa akan kita hadapi ke depannya. Ini menjadi tantangan bagi kita. Dan kita harus menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita
dengan apa yang akan kita hadapi ke depan. Dan kita harus terus menjaga kehidupan kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Harus benar-benar berhati-hati. Kita harus benar-benar teguh pada firman Tuhan. Teguh pada firman Tuhan dan menjaga kudusan hidup kita. Ini prinsip yang kedua yang bisa kita terapkan, yang kita bisa tiru dari kehidupan Yusuf, sehingga dia bisa menang atas godaan dosa. Dan prinsipnya adalah menjaga kudusan hidup. Dan dengan cara apa kita bisa memelihara kudusan hidup kita? Dengan cara apa kita bisa menjaga kudusan hidup kita? Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Sebagai ayat penutup, kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai 10. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Amin. Menjaga kudusan hidup kita, memelihara kudusan hidup kita. Dengan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Teguh pada firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Menuruti perintah Tuhan, menuruti perkataan Tuhan. Bukan perkataan orang lain. Bukan kemauan kita sendiri. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan serius, dengan segenap hati kita. Amin. Ini dua prinsip yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dari tokoh bernama Yusuf. Agar kita bisa menang terhadap godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Agar kita bisa menang dari godaan itu. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kelakuan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita. Agar tetap benar, bersih di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini dari seorang tokoh bernama Yusuf. Agar kita bisa menang atas godaan-godaan dosa yang di sekeliling kita, di sekitar kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang telah sama-sama kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan bila hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini, memampukan kami untuk kami mampu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan terus mengingatkan kami akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman Tuhan ini menegur setiap kami. Firman Tuhan ini mengoreksi setiap kesalahan kami, setiap kekurangan kami. Dan firman Tuhan ini menuntun kami kepada kebenaran, mendidik kami, mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam kuasa tangan-Mu setiap kehidupan kami selanjutnya. Tuhan terus bimbing kami, Tuhan terus sertai kami, tuntun kami. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan nama Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.